كتاب أنزلناه إليك مبارك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إخوتي في الله وأخواتي في الله rahimani warahmatullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair alhamdulillah. Ya, tentunya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ya, ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran. Pada kesempatan malam hari ini kita telah masuk ayat 101 hingga 108. Ayat 101 hingga 108. Ya, insyaallah. Ya, langsung saja seperti biasa kita baca, dan nanti seperti biasa ya, ada lontaran-lontaran pertanyaan. Siap-siap semua kelas ya, insyaallah. Ya. Ya, kita baca dulu tilawahnya dari ayat 101 sampai 108 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, sedangkan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini ada pertanyaan ya, berarti diarahkan ke kelas 7 ya, ke kelas 7. Nah, siap-siap kelas 7. Mana saja ini? Ada di mana saja kelas 7-nya nih? Merata ya? Di sini semua? Sini ada? Ya. Tidak harus ya kalau bermajlis kayak gini tidak harus kelas 7 di sini semua kelas 8 bisa baur ya, tidak harus kelompok-kelompok ya. Kecuali memang kalau belajar per kelas ya nggak bisa lagi belajar yang kelas 7 ada yang di kelas 8 ya nggak bisa. Tapi kalau ya seperti ini kalau bisa membaur saja ya, membaur saja seperti itu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mal maqsudu, ini berdasarkan ayat 102 ya. Mal maqsudu bi taqwallahi azza wa jalla haqqa tuqatih. Apa yang dimaksud dengan takwa, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Apa maksud dari perintah Allah bertakwalah
kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksudnya? Haqqa tuqatih. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa maksudnya? Kelas 7. Anak kelas 7. Masya Allah. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini makna takwa juga. Ya, benar, nggak salah. Ya, ada lagi kelas 7. Mana? Ya, itu definisi paling umum dan itu sudah merangkum semua definisi yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah taala. Ada lagi? Oh, ini. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada satu lagi apa? Satu lagi. Masya Allah. Tidak mengkufurinya berarti maknanya apa? Sama dengan apa? Bukan? Ya, nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada lagi kelas 7. Hah? Kita kasih kesempatan dulu. Ini biar apa ya, taklimnya itu tidak satu arah ya, kan semua bisa bersuara ya. Tapi bersuaranya dengan teratur, jangan suara burung nanti. Suara burung nanti. Ya, bersuara maksudnya berbicara ketika dipersilahkan. Ya. Nah, sudah dulu ini. Ya. Coba ya. Apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Para ulama salaf seperti sahabat Ibnu Mas'ud, ya namanya salaf ya dari sahabat gitu ya. Ini sahabat. Ulama salaf di antara mereka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Al Hasan, siapa Al Hasan? Bukan Al Hasan santri ya. Al Hasan Al Basri. Atau bisa jadi apa? Seringnya kalau Al Hasan Al Basri ya. Ikrimah, ada di sini Ikrimah. Ibnu Mas'ud ada Ibnu Mas'ud. Ya Abdullahnya ya, Abdullah ada ya. Abdullah bin Mas'ud sih. Al Hasan ada Hasan. Ikrimah ada. Mana Ikrimah? Mana sih? Oh, Ikrimah, masyaallah. Qatadah. Mana Qatadah? Hadir enggak? Nang rumah malah Qatadah. Ya. Muqatil ada Muqatil. Muqatil ya. Muqatil bukan orang yang walah namanya kenapa Muqatil? Secara arti apa? Berperang ya, Muqatil. Berkata ini diantaranya sebagiannya. Mereka mengatakan haqqa tuqatih an yuta'a fala yu'sa. Ya, pertama. Wa an yushkara fala yukfar. Wa an yudhkara fala yunsa. Artinya apa? Yang dimaksud dengan bertakwa dengan sebenar-benarnya adalah Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Masya Allah ya. Disyukuri, tidak dikufuri. Nikmat-nikmatnya itu disyukuri. Paham? Jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah berarti termasuk orang yang sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya. Tidak kufur nikmat. Diingat, tidak dilupakan. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ya kan? Seperti itu ya. Bagaimana sih mengingat Allah itu? Bagaimana sih mengingat Allah? Yang paling umum mengingat Allah itu bagaimana? Dengan berzikir kepada Allah, banyak berzikir, entah subhanallah dan seterusnya, banyak berzikir. Kemudian juga mengingat, kalau ini kan secara lisan, ingat juga, ingat nama-nama Allah, kebaikan Allah, perbuatan Allah. Kemudian apa? Mengingat ciptaan-ciptaan Allah, begitu besarnya nikmat Allah. Demikian juga mengingat-ingat ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah. Maka pikiran kita itu kalau bisa tuh waktu-waktunya itu digunakan untuk banyak mengingat Allah dengan itu. Mengingat Allah itu adalah obat, sedangkan mengingat manusia penyakit, betul enggak? Ya kan? Itu kata ulama gitu.
Mengingat Allah itu obat, penyembuh. Sedangkan mengingat manusia justru mendatangkan penyakit. Di sini disebutkan Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah disyukuri, jangan dikufuri. Allah diingat, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Kan kalian punya hafal Al-Quran ya. Coba pikirannya untuk digunakan mengingat-ingat ayat-ayat yang sudah dihafal. Jauh lebih bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya. Kan eman-eman, kalau enggak itu nanti lupa. Diingat-ingat sambil jalan gitu, ingat-ingat. Kalau bisa Al-Quran itu dijadikan wirid. Paling gampang wirid Al-Quran dengan sesuatu yang sudah dihafal. Kapanpun bisa. Dan lebih ringkas, cepat. Baca tanpa lihat itu akan lebih cepat selesai daripada apa? Membaca langsung, ya kan? Kenapa harus ambil Quran juga, buka dan seterusnya? Dan bacanya biasanya lebih lama. Tetapi kalau dengan hafal kan seperti itu. Misalkan di hari ini antum targetkan surat apa di itu. Syukur-syukur diniatkan nanti, atau juga digunakan untuk apa? Sholat, bacaan sholat. Masa santri sih hafal berapa juz? Kalau sholat sunnah An-Nas Al-Falaq terus, tidak salah, tapi ya surat yang lain digunakan lah, ya digunakan, ya seperti itu ya. Saya jadi seperti itu ya. Jadi hafalan Qur'annya kita itu yang paling berhak mendapatkan manfaat itu siapa? Diri kita, ya, diri kita. Dengan kita coba dengan baca itu kan berapa huruf yang kita niatkan dapat pahala, subhanallah ya. Ini sekedar ini saja, tambahan saja. 6. Berarti tadi apa? Mana? Tepat ya. Siapa namanya? Rizki, masya Allah, Rizki ya, subhanallah ya. Sangat semangat sekali. Khas banget senyumnya kok Rizki itu, subhanallah ya. Nah sekarang kelas 8 ya. Loh, dibilang senyum atau malah nggak senyum? Insyaallah. Ya, kata Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu, tidaklah aku berpapasan atau tidaklah Rasulullah berpapasan dengan diriku dan melihat kepada diriku, melainkan beliau tersenyum kepada diriku, subhanallah. Begitu apa? Murah senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, sekarang yang kedua, berarti kelas 8. Ya, masih dengan ayat yang sama, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ahamul wajibati fi hayatil insan al-mubadarah ilal iltizam wal muhafadhah alaihi. Falimada? Kewajiban terpenting dalam hidup manusia adalah bersegera dalam komitmen dan menjaga Islam. Mengapa demikian? Di antara perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, seorang hamba, itu apa? Berpegang teguh dengan agama Islam dan menjaga Islam itu. Mengapa? Kelas 8. Mengapa? Mana? Ayo. Mana kelas 8-nya? Ah, ini. Oh, kelas 9. Mana? Antum kelas berapa? Beneran? Pada sembunyi ya. Mengapa pada diam kelas 8? Ayo. Kalau nggak ada nanti dilontarkan kelas 9. Kelas 8. Kenapa pada diam? Mengapa? Kan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengapa berdasarkan ayat ini disebutkan berpegang teguh dengan Islam dan menjaga Islam itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Kelas 8. Ya, hitung nanti lama ya, kita kasih waktu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5 ya.
Semuanya insya Allah selama ini sudah pernah dapat semua ya, di perwakilan kelas 7 sampai kelas 12 sudah ada yang dapat semua ya insya Allah ya. Ya nggak apa-apa insya Allah. Nah, sekarang kelas 9, kita lontar kepada kelas 9. Mana. Ada kelas 9 ya, tunjukkan nanti kelamaan nih. 1, ini lontarannya bukan jadwalnya ya. 2, 3, 4 ya, kelas 10. Masya Allah Rizky, Masya Allah. Supaya bisa masuk surga ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi kali gini gimana setelah Anda lupa habis ini dilontarkan lagi kelas 11 apa gimana? Kan sudah jawab. Berarti ada yang kelas 10 ya, barangkali kelas 10 ya, karena sudah berhenti di kelas 10. Kelas 10 ada lagi? Kalau enggak kita cukup 1 ya. Enggak ada ya? Ya udah. Ya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya itu apa? Jagalah Islam dalam kondisi sehat. Jagalah Islam, mumpung sehat jaga. Dan selamat, selama kalian dalam keadaan selamat dan sehat, agar kalian mati di jalan Islam, agar kalian mati itu di atas Islam. Karena apa? Kata Imam Ibnu Katsir, man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Artinya apa? Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, sudah terbiasa hidup di atas sesuatu, maka ia akan mati di atas hal tersebut. Dan barang siapa mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas hal tersebut. Masuk enggak? Masuk dah. Karena sudah dia biasa menjaga Islam, maka matinya dalam keadaan Islam. Ketika mati dalam keadaan Islam, dia dibangkitkan nanti hari kiamat juga ya tentunya di atas Islam. Betul? Ya, seperti itu. Masuk dah? Ya betul ya. Ya maknanya kan masuk surga, betul? Ya insyaallah ya, seperti itu insyaallah. Ya berarti betul ya dari Rizky ya insyaallah. Ya. Oh, Rizky ya. Nih 2 Rizky nih, insyaallah ya. Ternyata yang nggak nyadar jajaran lagi. Sekarang kelas 9. Ini yang asli kelas 9 ya. Nah, Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Yang artinya apa? Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ada pertanyaan, ma dilalatu kalimati jami'a fil amri bil iktisam fil ayah. Apa kira-kira dilalah atau yang ditunjukkan dari kalimat jami'a semua? Kalimat jami'a itu menunjukkan apa? Dalam perintah berpegang teguh pada ayat tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kata jami'ah ini menunjukkan apa? Kelas ini mungkin agak rumit ya. Kelas 9, ini kelas 9. Tadi udah dikasih kesempatan itu lontaran. Sekarang yang aslinya. Mana? Ya kalau nanti dilontar berarti Rizky bisa berkesempatan jawab lagi ya. Kalau dia sudah dapat 2 poin, kalau paling banyak berarti dia. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, masya Allah, Mas Yahya ya. Tepat tuh.
Apa? Seluruh hamba Allah. Ya, mengapa seluruh hamba Allah gitu? Yang diperintahkan itu kenapa semua gitu? Mengapa semuanya? Berpegang teguhlah kalian semuanya. Gitu, bukan ba'dokum seperti itu. Nah. Iya, ya betul, memang semuanya, semua hamba Allah. Mengapa semuanya yang disuruh berpegang teguh dengan Masya Allah. Apa? Karena dahulu bermusuhan, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada tambahan lagi enggak? Ini Masya Allah, udah mengarah sih benar. Ya. Ada lagi kelas 9 atau mau yang tadi nambah melengkapi boleh? Pak Yahya atau siapa namanya? Siapa namanya? Hilmi ya. Antum pegang itu ya. Ayo mana? Sudah cukupkan dulu? Ya, udah cukupkan dulu ya. Nah, ini memang pertanyaannya mungkin agak sedikit sulit ya. Kata semuanya jami'a, jangan biarkan seorang pun di antara kalian menyimpang darinya. Supaya jangan seorang pun menyimpang, benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah. Bahkan setiap kali kalian mendapati seorang yang memisahkan diri, misalkan diri menyimpang itu ya, meskipun hanya sejengkal, maka kembalikan lagi, ya. Jadi ini juga bisa dipraktekkan kita. Kalau ada di antara santri temennya antum, entah itu kelas berapa gitu, kok menyimpang sejengkal saja, balik namanya, tarik maning. Ini begitu ya. Ada yang futur kepengin pulang, nggak mau modok lagi, tarik lagi. Ya, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Atau ada tahu-tahu malah ikut amalan-amalan yang menyimpang dan seterusnya, atau cara ini dikembalikan lagi, dinasihatin seterusnya ya. Tarik kembali, jangan mendebatnya, jangan abaikan urusannya, jangan biarkan, jangan abaikan, perhatikan dan jangan lalai darinya. Jika tidak, sistem akan kacau, sistem dalam masyarakat itu akan kacau. Dan kalian akan terus-menerus lelah, karena satu jengkal, satu orang menyimpang atau itu memisahkan diri, nanti akan mengacaukan yang lain, seperti itu. Sebaliknya kalian harus tetap seperti ikatan yang sangat kuat. Nah ini harus seperti satu ikatan yang sangat kuat, bagaikan seikat anak panah dengan satu tali yang tidak membiarkan satupun anak panah terpisah dari yang lainnya. Tadi apa ya? Sebelumnya bermusuhan ya. Masuk nggak kira-kira? Ya ini ya nggak terlalu ya, nggak mengena banget ya. Sebenarnya bisa sih, cuma nggak ada kaitannya, cuma bukan yang itu yang dimaksud. Intinya sesuatu yang kedepannya, urusan kedepannya nantinya gitu, bagaimana? Subhanallah ya. Pertanyaan terkait dengan ini, apa sih yang menyebabkan kaum muslimin itu bersatu? Sebenarnya kenyataannya bersatu apa tidak? Bisa tidak bersatu? Menemunya dengan apa? Ada dua hal yang paling utama. Pertama itu tauhid, dan yang kedua itu ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah, gitu. Dengan dua kalimat syahadat itu aslinya persatuannya itu. Tauhid kan kita mengesahkan Allah, kan sama-sama ibadah kan berarti bersatu. Kalau tujuannya sama kan nanti bersatu. Kemudian siapa yang diikuti Rasulullah kan bagaimanapun dari latar akhirnya bersatu juga, seperti itu. Berarti kalau perpecahan ada penyebabnya itu. Ima tadi masalah akidahnya kurang, atau dari sisi mengikuti sunnahnya kurang, dan seterusnya. Kan luas, sunnah itu luas sekali ya kan? Sunnah itu luas sekali. Nah, sekarang berarti kelas berapa? Tadi lontaran apa asli?
Lontaran ya kan. Sekarang kelas 10 ya. Sekarang kelas 10 asri ya. Ya. Masih dengan ayat yang sama. Hal kullu ikhtilafin fi wijhatin nadhar yu'tabaru tafarruqan wa tamazzukan ya, yu'tabar tafarruqan wa tamazzuqa. Apakah setiap perbedaan sudut pandang dianggap sebagai perpecahan dan kehancuran? Nah ini paham ya maksudnya ya kan. Kenyataannya para ulama yang kita tidak kita tidak ragukan ini ya, ilmunya juga ternyata dalam masalah fikih berbeda lah. Apakah yang seperti ini termasuk bagian dari perpecahan dan ya perpecahan atau bercerai-berai atau kehancuran? Nah, ya kelas 10 ini masya Allah ya. Ini udah masalah fikih ya atau usul fikih ya. Mana kelas 10? Ayo. Mana? Salah Rizki mana? Oh Rizki lagi ya? Salah. Udah, borongan tuh aja. Ya. Hah? Tidak. Dan jelaskan ya. Jelaskan. Bukan iya apa tidak. Nah, salah. Ya. Jelaskan berdasarkan ayat ini. Kalau tidak berdasarkan ayat ini apa sisinya, sisi pendalilannya? Iya apa tidak, Rizky? Tidak, jelaskan. Fokus ke ayat itu aja insyaallah. Ya, atau istilah lainnya apa? Sebuah apa? Sebuah kesimpulan apa disebut apa? Kesimpulan seorang ulama disebut apa? Iya. Ya. Terus apa? Insyaallah. Nah, ya. Insyaallah maksudnya sudah bisa ditangkap ya. Nah, ayat ini bukan dalil atas haramnya perbedaan dalam masalah cabang furu kayak fikih itu ya. Misalkan sujud itu tangan dulu atau lutut dulu, apalagi misalkan dalam sholat contohnya yang beda-beda. Nah, misalkan ya subuhnya kunut atau tidak, misalkan bismillahnya bagi imam itu dijaharkan apa tidak, ini furu cabang ya kan. Ayat ini bukan itu. Karena hal itu bukanlah perpecahan, sebab perpecahan adalah hal yang membuat persatuan dan kesatuan menjadi mustahil. Adapun hukum masalah-masalah ijtihad, perbedaan di dalamnya terjadi karena proses penggalian kewajiban dan kehalusan makna syariat. Para sahabat senantiasa berbeda pendapat dalam hukum-hukum kejadian tertentu. Namun mereka tetap saling bersatu atau rukun. Bisa ya masuk ya, insyaallah ya. Insyaallah. Kayaknya sudah cukup Rizky aja ya. Iya, harus mengumpulkan 2 poin sih untuk mana ini. Insyaallah. Kita lanjutkan dulu secara kilas karena sudah habis waktunya. Ada pertanyaan lagi nomor 6. Berapa ya? Nomor 5 ya. Bagaimana cara seorang mukmin mengingat nikmat Allah dan apa manfaat dari mengingatnya? Ya, masih ayat yang sama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyukai hamba-hambanya untuk mengingat nikmatnya dengan hati dan lisan mereka, agar syukur dan cinta mereka kepadanya bertambah, dan agar Allah menambah karunia serta kebaikannya kepada mereka. Dan di antara nikmat terbesar yang harus diingat adalah nikmat hidayah menuju Islam. Ini. Jadi nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah menuju Islam. Seperti itu. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum, ya kan? Disuruh mengingat nikmat Allah. Ketika sudah mengingat akan tumbuh apa? Bisa mensyukuri. Kemudian yang keenam,
jelaskan tingkatan manusia dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'u, dan seterusnya. Ini ayatnya ya. Nanti terjemahnya kalian bisa baca sendiri ya. Ya. Manusia dalam amar ma'ruf nahi mungkar memiliki tingkatan. Ulama mengingatkan para penguasa dan membawa mereka ke jalan ilmu. Jadi ulama mengingatkan penguasanya. Sedangkan penguasa, pemimpin mengubahnya dengan kekuatan dan kekuasaan mereka, ya kan? Jadi ulama mengingatkan pemimpin, pemimpin mengingatkan apa? Dengan kekuatan dan kekuasaannya. Sedangkan masyarakat umum melaporkannya kepada penguasa setelah mencegahnya dengan lisan. Ada nasihat dengan lisan. Ini untuk kemungkaran yang bersifat terus menerus ya, bukan yang sesekali, terus menerus itu dilaporkan. Adapun jika seseorang melihat kemungkaran yang terjadi tiba-tiba atau spontan seperti perampokan, perzinaan dan semisalnya, maka ia mengubahnya sendiri sesuai kondisi dan kemampuannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, mengapa masuk surga diungkapkan dengan istilah rahmat? Mengapa masuk surga diungkapkan dengan istilah rahmat? Dan adapun orang-orang yang wajahnya putih bersih, maka mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Jawabannya apa? Berada dalam rahmat Allah maksudnya adalah surga. Ini adalah bentuk ungkapan tentang kondisi untuk merujuk pada tempat. Diungkapkan dengan kata rahmat sebagai isyarat bahwa seorang mukmin meskipun ia menghabiskan seluruh umurnya dalam ketaatan kepada Allah, ia akan meraih apa yang ia raih kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya, insyaallah taala. Ya, insyaallah taala. Ya, berarti ini ya untuk Rizki ya. Rizki yang kelas 10 ya. Antum udah pernah dapat enggak? Rizki udah pernah dapat? Belum ya? Iya, kapan-kapan ya insyaallah ya. Ini Mas. Nah, insyaallah. Bismillah. Ya, insyaallah. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.